Halo, selamat malam. Iya, Selamat malam, Mbak. iya selamat malam. Bentar ya. Ya, Anda Kristen, Mbak? Iya, Kristen. Iya. Apa? Piring terbang, piring hancur, tidur di luar. Apa kalian ini ya? Kalian itu ya teman-teman kagak mau lihat saya seneng gitu. Susah banget lihat saya seneng. Seneng banget lihat saya susah gitu. Apa kalian ini semua? Hah? Aduh. Mbak, oke. Mbaknya dari Kristen. Iya. Iya. Mbaknya dari Kristen ada yang dipertanyakan? Eh, Kalau saya mau bertanya ini, kenapa kenapa? Ya, aku nanya boleh kan? Boleh, silakan. Sampai pagi saya layani ya. Kalau mau nanya sampai pagi ya. Kenapa? Maaf ya, kenapa Islam itu suka kayak ngebully agama lain gitu? Ngebully. Sebenarnya gini, Mbak ya. Islam itu dia punya prinsip gitu. Dia punya prinsip. Islam itu kalaunya dia tidak diganggu, maka dia akan melindungi. Agamanya kayak gitu. Karena dalilnya apa? La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fiddin. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik kepada agama lain, berbuat adil kepada agama yang lain yang tidak memusuhi agama Islam. Kan kayak gitu. Nah, jadi kalau Islamnya tidak dimusuhi, maka Islam akan melindungi orang di luar agama Islam. Tetapi beda lagi, Mbak. Kalau Islamnya duluan diperangi, dimusuhi. Nah, ini yang apa? Yang berat gitu. Yang berat. Kenapa? Karena Islamnya tidak akan mundur kalau sudah dimulai duluan. Gitu. Tapi maaf ya, waktu itu kan aku pernah sekolah di negeri ya. Ini pengalaman pribadi. Itu teman-teman aku tuh kayak anggap aku tuh kayak aneh, kayak tuh kayak baru lihat agama lain kayak nggak tolerannya itu dikit banget, dan sampai sekarang aku tuh emang aneh lihatnya, kok kayak emang kenapa? Kok kalian bully? Emang kenapa kayak gitu tuh? Kenapa kalau beda agama? Sebenarnya nggak ada sih ajaran Islam itu membuli agama lain. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku gitu. Selama Islam tidak diganggu, itu Islam akan melindungi, Mbak. Itu ajarannya. Jadi kalau teman-teman Anda ya mungkin di sekolah dulu ya mungkin dia belum memperdalam Islamnya, mungkin seperti itulah kayak gitu. Belum tahu betul ajaran Islam sebenarnya seperti apa, kan kayak gitu. Mungkin seperti itu, Mbak. Jadi jangan juga diambil hati ya kalau teman-temannya kamu beda agama. Jadi sinis kayak gitu. Mungkin dia belum belajar. Padahal ajaran Islam itu ajaran kasih, yaitu apa? La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fiddin. Ya, Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik kepada orang di luar agama Islam. Ya, terus juga berbuat adil kepada orang di luar agama Islam selama dia tidak memusuhi agama Islam gitu. Gitu. Jadi kalau Islamnya dimulai duluan ya Mbak ya, dimulai duluan oleh di luar agama Islam, maka ini di sini jihad itu akan terjadi gitu. Mereka tidak akan mundur, Islam itu ya tidak akan mundur gitu sampai selesai. Itu prinsip udah gitu, Mbak. Terus kenapa aku dengar itu ya, maaf ya Kak, kalian itu katanya boleh berbohong dalam 3 hal. Ya kan Oh, namanya baik. berbohong. Baik, berbohong 3 hal. Berbohong dalam 3 hal itu bukan menyangkut masalah agama gitu ya. Itu di luar urusan agama. Karena di dalam agama ya menyampaikan agama itu harus dengan kejujuran. Kalau dia berbohong, maka Allah ponis dia, Tuhan semesta alam
memponis dia tidak beriman kepada Al-Quran. Di mana ayatnya? Quran surah An-Nahl ayat 105. Innama yaftaril kadzibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah. Orang yang berbuat kebohongan maka dia tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Nah, kayak gitu. Jadi berbohong 3 hal itu, Mbak ya, hanya di luar konteks agama. Contoh, saya contohkan ketika di medan perang. Oke? Nah, di medan perang ada prajurit tertangkap lalu diinterogasi, dia boleh untuk berbohong gitu, agar strategi perang dia tidak kalah. Nah, itu salah satunya gitu. Di situ diperbolehkan gitu untuk berbohong ya, di waktu perang. Jadi sesuai dengan keadaannya, bukan masalah agama. Tapi apakah Mbak nggak tahu ya, di Kristen sebenarnya ya, Yesus dikabarkan dengan cara palsu pun boleh gitu. Tetap bersuka cita. Nah, ini saya bukakan ya di Filipi 1 Filipi nomor Filipi 1 nomor 18 nih ya. Ini kalaunya saya tidur di luar, saya cari yang 18.000 orang ini ntar. Ya, kalian penyakitnya ya. Nah ini Mbak, ya. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita, kata Paulus. Tuh, jadi boleh mengabarkan Yesus dengan dusta, dengan bohong, itu boleh gitu. Tetap bersuka cita. Itu katanya di bawah masih ada. Jadi dia itu memperjelas iya, itu karena aku udah baca itu kelanjutannya gini. Setahu aku dia itu mengatakan aku nggak akan percaya sama Yesus kalau dia nggak akan bangkit. Pokoknya itu aku tahu. Itu masih ada kelanjutannya. Bukan itu. Gini. Alkitab itu nggak bisa dibaca satu-satu kayak satu-satu ayat, karena Alkitab itu berurutan. Jadi kalau kita baca-baca cuma satu ayat, kita akan nggak ngerti. Jadi Pak Ustadz kalau baca itu jangan setengah-setengah. Ini bukan yang seperti itu, bukan. Tetapi ini bukan masalah yang Anda katakan tadi. Ya, ini masalah mengabarkan Yesus baik dengan tujuan palsu, dengan maksud palsu, maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku tetap bersuka cita, kata Paulus. Oke? Oh. Filipi 1 nomor 18. Nanti pula saya bukakan Roma 3 nomor 7 oleh dustaku. Kan gitu, kebanyakan dusta. Jadi Mbak ya, kalau di Islam boleh berbohong dalam 3 hal ya, dalam 3 hal di luar konteks agama ya. Tapi sayangnya Kristen Mbak boleh berbohong dalam segala hal. Boleh ayatnya yang mengatakan boleh berbohong dalam segala hal, itu boleh. Ya dengan gini Mbak, dengan maksud palsu itu dengan cara kayak gimana pun dalam segala hal yang palsu. Enggak, maksudnya gini, boleh dinampakkan karena aku gak pernah lihat, aku tuh sering baca juga, cuman aku gak pernah nemu tuh ayat kami boleh berbohong dalam segala hal, nggak ada kata-kata begitu. Nih. Tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Ya, maksud palsu ini maksudnya kayak gimana? Ya gimana pun caranya ya, meskipun kibul kan gitu. Menghalalkan segala cara dengan maksud palsu, yang penting dikabarkan itu Yesus gitu. Itu dalam Filipi berapa? Filipi 1:18 gitu Mbak ya.
Mbak, saya punya bonus buat Mbak. Apa? Mbak tahu nggak di kitab saya tanya dulu dah. Anda itu sering baca kitab Anda nggak? Iya, sering. Sering. Boleh bacakan ini. Ini kitab Anda ya. Bentar ya Mbak ya. Ini saya buka di fisik langsung ya. Biar percaya gitu. Bentar ya teman-teman. Nih. Nah, ini Mbak. Nih, nih. Nah, tolong Mbak dibacain dong. Nih, yang di layar. Nih, Yehezkiel 23. Kita baca ini aja dah. Yang mana? Nih, yang di layar saya tunjukin. Dari 1. Ayat yang pertama. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, ada 2 perempuan anak dari satu ibu, mereka melacur di Mesir, mereka melacur pada masa mudanya di sana, buah dedenya diremas-remas dan dada keperawanannya dipegang-pegang. Namun yang tertua Oholah dan nama adiknya Oholiba, mereka milikku, mereka melahirkan anak-anak lelakiku dan perempuan, mengenai nama mereka Oholah ialah Iya. Nah, pertanyaan saya ya, apakah ini adalah kitab suci firman Tuhan menurut Anda? Nah, itu cuman perumpamaan. Nah, di situ Perumpamaan. Iya. keseluruhannya itu. Baik. Kalau yang ini, Jadi Tuhan itu memakai perumpamaan dia bersaudara Ohala dan Oholiba untuk menggambarkan ketidaksetiaan Samaria dan Yerusalem terhadap perjanjiannya. Itu perumpamaan. Oke. Kalau ini perumpamaan juga atau kayak gimana? Coba Anda baca. Nih. Coba bacain. Ayat berapa? Hakim 19:24. Tuh di layar saya tampilkan tuh. Tetapi ada anakku perempuan yang masih perawan dan juga gundik orang itu, baiklah kubawa keduanya keluar, perkosalah mereka dan berbuatlah dengan mereka apa yang kamu pandang baik, tetapi terhadap orang ini janganlah kamu berbuat noda. Apa pula tuh? Ini kata perintah nih, ini kata perintah nih, perkaos lah ya. Bukan perumpamaan lagi, tapi kata perintah. Apa tanggapan Mbak? Apakah ini kitab suci firman Tuhan? Katanya kisah tragis seorang Lewi ya yang singgah di Gibea. Nah, itu ayat itu maksudnya itu menunjukkan betapa rusaknya moral orang-orang itu pada zaman itu di Gibea itu. Maka mereka itu jahat banget, kayak sudah begitu jahat dan tidak mengenal lagi nilai-nilai keadilan dan kehormatan. Tawaran untuk menyerahkan perempuan-perempuan agar tamu laki-lakinya juga selamat gitu. Iya, apa maksudnya gitu? Kok masa kitab suci memerintahkan perkaos lah? Kayak gimana? Itu kan kisah tragisnya Lewi. Itu kisah tragisnya Lewi. Kisah tragisnya Lewi. Kira-kira ya, kalau menurut Anda, jika itu adalah firman Tuhan, enggak, itu jika itu adalah firman Tuhan,
tragis moral yang diceritakan kembali dalam Alkitab. Kisah tragis yang orang-orang pada saat itu menurun. Jadi mereka nggak tahu yang namanya moral, mereka nggak tahu yang namanya ya kayak gitu, yang moral nggak ada moral kayak gitu. Wow, ya, sebenarnya saya tahu ya itu ceritanya tentang apa. Yang saya pertanyakan sama Anda, ya, sama Anda nih, ya, apakah betul firman Tuhan kayak gitu? Masa bahasanya terlalu vulgar gitu? Mbak? Hello? Ya gimana? Iya, apakah firman Tuhan pakai bahasa vulgar seperti itu menurut Anda? Nah, itu tuh ya, kenapa ditulis dalam firman Tuhan itu untuk menutupi dosa-dosa umatnya. Atas kehancuran moral-moral pada saat itu, dia menceritakan ya baik buruknya moralnya itu. Jadi Itu ceritanya, Mbak. kami Saya tahu konteks ceritanya. Yang saya tanyakan sama Anda, kira-kira Tuhan itu berfirman dengan bahasa vulgar atau tidak gitu? itu kan diterjemahkan Oh. bahasa. Baik, kalau itu diterjemahkan menurut Anda ya seperti itulah bahasa terjemahan ya, terlalu vulgar gitu. Ya tidak bisa dan tidak cocok disebut kitab suci, Mbak. Coba kalau itu dibacain pakai toa gimana? Terus yang dengar anak-anak sama wanita. Oke, aku punya pertanyaan. Bukankah di agama kalian itu, di kitab kalian itu kan dituliskan tuh katanya percaya apa tuh, bacalah Injil, jangan bacalah kitab-kitab yang sebelumnya. Jadi kenapa kalian itu lebih percaya sama yang kitab-kitab yang sekarang kayak hadis apa segala macam itu? Itu pertanyaan aku. Terus kalian sekarang kayak seakan-akan nggak percaya sama Injil. Itu pertanyaan aku, kenapa? Baik, ya. Seakan-akan kalian itu melanggar isi Al-Quran kalian sendiri. Kalian nggak percaya sama Al-Quran kalian. Kalian kalau ditanyakan beberapa pertanyaan yang agak gimana, kalian akan menjawab dengan hadis. Baik, saya jawab ya. Kenapa seperti itu? Ayat yang Anda bawa itu sebenarnya banyak di Al-Quran. Salah satunya adalah Quran Surah Ali Imran ayat ketiga. Nazzala alaikal kitaba bil haq musaddiqal lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil min qablu hudal linnas wa anzalal furqan. Ya, jadi Mbak, yang namanya Injil itu dipelihara di dalam Quran, bukan di kitab lain. Yang namanya Taurat dan Injil, cahaya petunjuknya dipelihara oleh Al-Quran, bukan di kitab lain. Maka ketika Anda ingin mengetahui isi Injil, ya bacalah tentang Nabi Isa di dalam Al-Quran. Contoh Quran Surah Maryam ayat 30. Ya, qala inni abdullah. Ya, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Jadi Injil itu bukan berbentuk buku, tapi dia ajaran Nabi Isa kepada Hawariyun. Terus ajaran Nabi Musa kepada Yahudi itu disebut Taurat. Nah, karena di zaman dulu mereka sudah banyak mau ubah ya, terus tidak ada jaminan Tuhan semesta alam juga untuk dijaga, maka Allah pelihara kebenarannya di dalam Al-Quran. Nah, Al-Quran ini dia itu banyak penjelasannya. Penjelasannya karena apa? Di dalam Al-Quran itu ada hukum-hukum yang diturunkan gitu. Hukumnya contohnya seperti apa? Laksanakanlah sholat. Ya, ritual sholat. Wa aqimus sholah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Kan kayak gitu. Ya, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kalau kita cuma melihat di Al-Quran saja, ya, di Al-Quran saja, itu kita nggak akan tahu sholat itu Allahu Akbar kayak gini.
nggak tahu, maka perlu dijelaskan oleh Nabi, yaitu dengan hadis. Gitu. Hadis. Lalu hadisnya bunyinya kayak gimana? Ya, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana aku salat. Nabi angkat tangan takbir, ya kami takbir. Nabi rukuk, kami rukuk. Nabi sujud, ya kami sujud. Ya, jadi Mbak, yang namanya Injil itu bukan kitab Anda. Bukan. Kitab Anda itu adalah Bible. Bible dengan Injil itu beda. Ingat, Bible dengan Injil itu beda. Injil adalah wahyu yang turun kepada Yesus. Injil adalah wahyu yang turun kepada Nabi Isa. Bukan penyelidikan, bukan kesaksian. Bukan. Coba Anda buka Lukas 1 pasal 1 sampai 3. Kitab Anda itu kitab penyelidikan. Jadi nggak pantas disebut Injil gitu. Makanya ya, Injil yang dimaksud bukan kitab Anda. Ya, Taurat yang dimaksud bukan kitab Anda. Ya, tapi mencari Injil, mempercayai Taurat sudah dipelihara Allah di dalam Al-Quran semuanya. Inna hadza lafis suhufil ula. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah kitab yang utama, suhufi Ibrahim wa Musa, yang terdiri dari suhuf Ibrahim dan Nabi Musa sampai seterusnya gitu. Oke, yang menjadi pertanyaan aku nih ya. Ini kan kitab kami itu ditulis sama orang-orang yang memang diilhamkan oleh Allah. Jadi mereka itu diilhamkan Allah, jadi mereka menulis. Itu ya aku tahu itu ditulis oleh manusia. Nah, pertanyaan aku gini, itu Alkitab itu Al-Qur'an kalian itu kenapa terus itu dari mana, kayak kok bisa? Masa iya jatuh dari langit? Masa iya kayak jatuh dari langit terus jatuh ke kepala siapa gitu loh. Oh, kalau Al-Quran itu Mbak turunnya berangsur-angsur selama 23 tahun. Ya, 23 tahun berangsur-angsur gitu. Enggak langsung gedebuk dari langit, enggak. Enggak ada Quran gedebuk dari langit. Ya, prosesnya Allah berfirman, dituliskan oleh pena di Lauhul Mahfuz ya. Di situ malaikat Jibril mengambil, la yamassuhu illal mutahharun. Lalu malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Gitu, Mbak. Prosesnya satu-satu gitu. Makanya Al-Quran itu ada asbabun nuzul namanya, sebab turun ayat. Bukan berarti cerita penyelidikan atau ya cerita-cerita seperti di kitab Anda, beda. Jadi Al-Quran itu nggak gedebuk dari langit. Kok bisa ada? Ya, bisa ada, dia berproses turunnya selama 23 tahun berangsur-angsur. Gitu, Mbak. Gitu. Terus Iya. maaf ya, aku mau tanya tentang surga dan nerakanya kalian itu. Mas, aku dengar tuh kalian kalau di surga itu nanti kalian akan kesibukannya itu ya membaca perawan-perawan istri-istri kalian. Kenapa selalu berbasis tentang ke hal-hal yang kayak gitu? Baik. Jadi gini ya, kalau untuk masalah di surga nanti katanya pecahin perawan istri-istrinya ya. Pertama itu nggak ada dalilnya, nggak ada ayatnya gitu di Al-Quran. Itu berlebihan. Kalau bidadari memang ada. Gini Pak Ustadz, aku kemarin tuh sering lewat FYP aku, beranda aku. Ustadznya sendiri yang ngomong begitu. Jangan bilang ini oknum. Gini. Kalau bidadari memang ada ya, tapi kalau yang teknisnya itu kesibukannya pecahin perawan, nah itu nggak ada dalilnya itu. Oke, bidadari di hadis pun itu untuk orang yang berjihad di jalan Allah yang dia belum menikah. Ya, kalaunya di surga ya, di surga yang suami pasti membawa istrinya gitu masuk ke surga. Lalu buat apa bidadari? Bidadari itu pelayan. Bagi yang belum menikah bisa menikah dengan bidadarinya. Gitu aja. Syaratnya dia jihad di jalan Allah.
Ah. Jadi kesibukan di surga itu menikah mulu ya. Bukan menikah dulu, karena kita nggak akan mikirin masalah bidadari di surga itu. Karena apa? Kenikmatan yang pertama adalah melihat langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Jadi Mbak ya, ada yang lebih asik dan lebih bagus daripada bidadari? Ngapain coba? Saya aja nggak tertarik dengan bidadari itu. Saya malah tertarik ingin melihat Tuhan saya. Gitu, jauh-jauh alih-alih Mbak ya, alih-alih ya memikirkan isi surga kayak gimana, kagak usah diiming-imingi dah. Terserah Allah kan kayak gimana ya, terserah Tuhan mau isinya kayak gimana. Yang penting itu saya tekankan kepada masyarakat ya, coba kalian pikirkan cara menghindari neraka dulu gitu. Kamu mikir surga belum tentu kamu masuk surga ya. Coba kau pikir cara menghindari neraka dulu. Ngapain kau pikir surganya, Mbak? Emangnya kau pasti masuk surga? Kan enggak. Ya, jangan-jangan kita ke neraka. Kan gitu. Nah, jadi gini, Mbak. Kalau kami orang Kristen ditanya, kamu yakin masuk surga? Yakin, kenapa? Karena Tuhan kami udah menyelamatkan kami. Kalau kalian enggak, karena kalian itu bakalan lewat neraka dulu, alias kalian ke neraka. Gini Mbak, ya kalau Yesus nggak pernah menjamin Kristen. Yesus itu dia dengan dirinya sendiri aja. Gini Mbak, dia menjamin. Kenapa? Karena dia berkata dalam Alkitabnya, dalam kitab katanya gini, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dia ngomong sama siapa? Iya, dia ngomong sama orang-orang di situ. Sama siapa itu? Itu firmannya. Iya, kekasih. Sama siapa? Sama siapa dia ngomong? Orang-orang yang beriman kepadanya. Dia ngomong sama Yahudi. Nggak ada sama Kristen. Kalaunya Kristen gini. Jadi isi Alkitab itu untuk semua yang percaya kepada yang beriman kepadanya. Oke, Mbak. Di dalam Yohanes 14 nomor 6 yang Anda bawakan itu, Yesus ngomong sama Yahudi, sama Filipus. Ajaran Yesus tidak boleh keluar dari bangsa Israel. Matius 10 nomor 5. Kata siapa? Kata Yesus. Ngarang. Mana kita? Kok ngarang? Coba buka Matius 10 nomor 5. Mana? Mana? Buka. Nggak ada Alkitabnya di sini. Oh, ya udah. Nih, kau baca ya. Nih, Yesus mengutus ke-12 rasul. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, jangan kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Nah, ya, jangan nyimpang. Lalu lalu lanjut. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nah, artinya domba-domba yang hilang itu yang sesat, yang dia nggak tahu jalan kebenaran. Ya iya. Terus nggak mungkin ya. Contohnya ya, seorang dokter mengobati orang sehat, nggak mungkin. Jadi baca lagi. Mengobati orang sakit. Begitulah Tuhan Yesus, dia menyelamatkan orang yang tersesat. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Iya betul. Seperti ibaratkan kayak gini. Seorang dokter dia nggak akan mengobati orang yang sehat. Nggak mungkin. Buat apa orang dia sehat? Mbak, kita nggak perlu berretorika ke masalah ke dokter. Dia datang ke dunia ini. Nggak ada. Itu ibarat kata. Jadi Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan umat yang hilang. Maksudnya umat yang gak percaya sama dia, yang gak beriman kepada dia. Itu. Oke. Maksudnya. Mbak, jadi kayak gini, Mbak. Ya, untuk masalah Yesus ini dia tidak pernah menjamin Kristen, nggak pernah. Dia hanya menjamin Filipus dan bangsa Yahudi dia adalah jalan kebenaran dan hidup.
ajarannya tidak keluar untuk Bani Israel, sedangkan Anda Bani apa? Bani Asia, kan gitu ya. Artinya Yesus tidak untuk Anda. Ketika Yesus mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup, itu dia ngomong sama Filipus dan berpesan kepada muridnya, jangan sampai ajaranku keluar dari Bani Israel. Nah, yang di luar Bani Israel ya, itu yang memanggil Yesus Tuhan akan diusir Yesus. Coba Anda buka Matius 7 ya. Matius 7. Emang ada ayatnya? Iya. Gak percaya? Orang yang memanggil Yesus Tuhan itu akan diusir Yesus. Nih, baiklah. Makanya kalau baca Alkitab itu jangan separuh-separuh, Pak. Bukan separuh-separuh. Sekarang saya mau saya bacain ya. Ini kata Yesus, pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Saya mau tanya dulu sama Mbak, ya. Di sini yang memanggil Yesus Tuhan, agamanya apa? Emang di situ ada disebutkan agama? Iya, nggak ada. Makanya saya tanya sama Anda, yang memanggil Yesus Tuhan ini agamanya apa? Saya nggak tahu agama apa. Anda nggak memanggil Yesus Tuhan? Ya, aku manggil dia Tuhan. Berarti Anda termasuk nih ya. Oke. Bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu? Apa jawab Yesus? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal Katolik dan Kristen, ya. Enyahlah kalian semua daripadaku, kalian adalah pembuat kejahatan. Makanya saya bilang ya, yang menuhankan Yesus, yang menyebut Yesus Tuhan, yang menuhankan Yesus itu akan diusir Yesus. Percaya kepada Yesus itu akulah jalan kebenaran dan hidup seperti apa yang diajarkannya. Anda buka ke Yohanes 17 nomor 3. Inilah hidup yang kekal itu, kata Yesus. Mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Akui dia hamba Tuhan, baru Anda selamat. Kalau Anda mengakui dia Tuhan, maka Anda akan kiamat, diusirnya. Orang-orang yang diusir ini, Pak, orang-orang yang diusir ini adalah orang-orang yang enggak kayak contohnya itu dia Kristen tapi dia nggak percaya, dia nggak sungguh-sungguh. Nah, ketika pada saat itu pada saat hari dimana Tuhannya datang kedua kalinya, ya mereka akan diusir. Kenapa ya? Karena mereka bermain-main kayak nggak percaya, kayak gitu, kayak orang-orang yang seperti maaf kata yang nggak percaya sama dia, kayak gitu. Itu maksudnya. Padahal kan Yesus itu kan hamba Tuhan. Anda tahu nggak? Yesus itu hamba Tuhan. Hamba Tuhan. Yesus itu Tuhan. Nah. Ini kita Anda lagi saya bawainnya. Nah, makanya harus banyak saya ajarin rupanya Mbak ini ya. Aduh. Nih baca Mbak ya. Saya bukakan dulu dah ya buat Anda. Aduh, ini pendeta Anda ngajarin apa sih sama Anda? Ini apa nih? Yesus hamba Tuhan. Iya, hamba. Matius 12 nomor 15. Hamba Tuhan, dia bukan Tuhan. Makanya di sini apa? Nih. Lihatlah itu hambaku yang kupilih. Bukan Tuhan dia. Dan Yesus pun punya Tuhan nih, Mbak. Ya, nih. Saya tampilkan sama Anda. Ya, Yesus punya Tuhan. Ya, nih. Nah, itu maksudnya itu kata-kata dari bapaknya dia. Jadi
dia utus anaknya ke dunia sebagai orang-orang yang menyelamatkan. Jadi kan kami ada 3 tuh yang Bentar dulu, apa Mbak. namanya tuh? Nanti Anda bisa tanggapi gitu ya. Yesus punya Tuhan. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi." Yesus punya Tuhan. Makanya dia hamba Tuhan, kata saya tadi di sini ya. Dia ini hamba Tuhan. Paulus pun mengatakan bahwa dia hamba Tuhan nih ya. Bentar, saya buka dulu. Mbak, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya. Siapa? Yaitu Yesus. Lalu Anda mau menuhankan, menyembah hamba Tuhan gitu? Ya itu karena gini, itu karena itu perasaan kalian aja, kalian nggak ngerti. Perasaan saya, bukan perasaan saya, itu menurut kitab Anda. Kok belum menurut perasaan saya? Aneh-aneh aja. Iya. Jadi buat kalian yang nggak mengerti ya, kalian akan beransum-sum seperti itu. Jadi buat kami yang udah baca dari awal sampai akhir, karena aku udah bilang apa tadi. Jadi orang yang baca Alkitab setengah-setengah, dia nggak akan ngerti. Mbak, saya udah baca kitab Anda itu 7 tahun dan selesai semua perikop. Jangan salah. Makanya saya tahu semua gitu. Tapi kenapa saya Muslim? Ya, saya mengikuti Yesus. Yesus kan dia waktu dia diutus ke muka bumi, Yesus itu ya, dia maju sedikit lalu bersujud. Saya pun ibadahnya sujud gitu. Terus Yesus sunat, saya sunat. Bapak ikut Yesus benar. Kalau ikut Yesus kenapa nggak dibaptis? Bukankah Yesus dibaptis? Pasti baptis kan? Sekarang kalau Anda minta ya, saya mengikuti Yesus, kenapa nggak dibaptis? Saya minta contoh contoh ya. Siapa yang pernah dibaptis Yesus? Coba sebutkan orangnya. Siapa yang pernah dibaptis Yesus? Bukankah Yesus dibaptis? Ya, kan Yesusnya yang dibaptis. Bukan Yesusnya yang membaptis. Kan gitu. Mana pernah Yesus membaptis, Mbak? Mana pernah Yesus membaptis orang? Gak pernah. Artinya apa? Saya mengikuti Yesus bukan masalah baptis, ya, bukan. Ya, tapi apa? Dari semua yang dilakukan oleh Yesus, dia 1 Yohanes 2 nomor 6. Kalau kamu percaya dengan Yesus, maka kamu hidup sebagaimana Yesus itu hidup. Kayak gimana Yesus itu hidup? Mari kita lihat dia hidup. Ya, dia kagak pernah makan babi. Saya kagak makan babi. Kan gitu. Nggak ada babinya. Waktu zaman itu nggak ada babinya. Ya iya, dia kagak makan babi, saya kagak makan babi. Dia disunat hari ke-8, saya pun juga sunat. Gitu. Dia berpuasa 40 hari 40 malam, saya pun puasa. Dia sujud. Nggak mau dibaptis. Lah, kecuali Yesus pernah membaptis orang, ya, ayo saya ikuti juga. Siapa orang yang pernah dibaptis Yesus? Tunjukkan sama saya. Silakan. Katanya mau ikut Yesus, tapi ya iya, kalau Yesusnya kan dibaptis, kan gitu, dibaptis oleh Yohanes, kan gitu. Kalau Yesusnya yang membaptis orang kagak pernah. Itu masalahnya di situ, Mbak. Ya. Gitu. Saya ikuti Yesus, makanya percaya kepada Yesus ya, itu kata Yesus. Mengikuti Yesus berarti ikutin perbuatannya, apa yang dia lakukan juga. Ya iya. Dia puasa, saya puasa. Kenapa dia enggak? Sunat, saya sunat. Dia nggak makan babi juga saya. Dia sujud, saya pun sujud. Ayo. Kalian apa? Terus kenapa nggak mau dibaptis? Pertanyaannya kenapa nggak? Berarti kalian nggak mau mengikuti dia? Lah, Yesus kan masuk ke bait Allah, Mbak.
Yesus masuk ke bait Allah, dia cuci kaki, cuci tangan. Ya sama dengan saya. Nah, kalau untuk masalah baptis ya, baptis Yesus tidak pernah mengajarkan membaptis orang. Coba tunjukkan sama saya satu aja orang yang pernah dibaptis Yesus. Saya akan ikuti, ya. Saya akan ikuti kalau ada yang dibaptis oleh Yesus. Gitu. Dia hanya memerintahkan, lalu dia dibaptis oleh Yohanes. Bukan berarti dia pernah baptis orang. Nah, mic-nya ketutup itu, Mbak. Mic Anda ketutup. Iya. Mau tahu lagi, Mbak? Yesus itu dia menyembah Tuhannya. Menyembah dia. Enggak. Katanya mau ngikut Yesus tadi, tapi kenapa nggak mau dibaptis? Itu pertanyaan itu nggak bisa terjawab karena kalian nggak mengikuti dia. Loh, kalau saya mengikuti Yesus, saya bilang lalu kenapa kita tidak dibaptis? Karena gini, Mbak, jawaban saya tadi kan udah jelas. Kalau mengikuti Yesus dia akan dibaptis dan dia akan mengikuti perintahnya. Nah gini ya, orang yang mengikuti Yesus kata Anda, dia dibaptis. Sekarang mana contoh cara baptisnya dari Yesus? Pernahkah Yesus mencontohkan membaptis orang gitu loh? Itu yang kalau kagak ada contohnya gimana kita mau ikuti? Coba sebutkan sama saya satu orang saja yang pernah dibaptis oleh Yesus, maka akan saya ikuti gitu. Ya katanya mau ikuti tapi nggak mau ikutin perbuatannya lah, pas dia kan nggak ada contohnya. Lalu gimana kita mau ikuti? Dia sendiri mencontohkan diri untuk dibaptis. Apa nggak ada contohnya? Dia kan dibaptis Yohanes. Dia serahkan untuk dibaptis. Nggak ada contoh apa? Mbak, dia kan dibaptis Yohanes tuh. Dia kan dibaptis Yohanes. Kalian ikut Yesus atau ikut Yohanes sih baptis itu? Kalau ikut Yesus ya, maka Yesus mencontohkan cara baptisnya. Berarti Bapak juga ikutin Yesus dong. Berarti Bapak juga ikutin Musa. Siapa yang baptis itu tadi? Bapak bilang? Lah, yang mana? Kalau Yesus kan kagak pernah baptis orang, makanya saya tidak ada contohnya gimana mau baptis. Ya terus Yesus aja mau menyerahkan diri dia untuk dibaptis. Lah, kenapa kalian yang katanya mau mengikuti dia nggak mau dibaptis? Itu kan yang membaptis adalah Yohanes. Kan gitu. Nah, kalau yang membaptis adalah Yohanes, kita ini mau ikut Yesus atau mau ikut Yohanes gitu loh, Mbak. Ya. Itu masalahnya yang saya permasalahkan. Berarti kalian juga termasuk pengikut Yohanes karena kalian mengikuti Yesus yang dibaptis oleh Yohanes. Yohanes kan dibaptis Yesus, berarti Yesus ikutin Yohanes. Ya, berarti kalian juga yang pengikut Yesus juga mengikuti Yohanes. Kita akan lakukan semua yang dilakukan oleh Yesus. Kalau Yesus pernah baptis orang, maka kita juga akan ikut baptis, kan gitu. Tapi kalau Yesusnya dibaptis oleh orang, nggak ikut kita, berarti bukan ajaran Yesus. Nah, kan di situ mentoknya. Ya, Yesus siapa yang pernah dia baptis? Coba. Jangan kayak beranggapan diri aku mengikuti Yesus. Enggak ada. Kalian nggak mengikuti dia. Kalau mengikuti dia berarti kalian ikut dibaptis. Enggak ada, dia memerintahkan untuk ya dibaptis. Kayak siapa? Kayak contoh dia. Tapi dia malah dibaptis Yohanes. Dia kagak pernah baptis orang, tapi perintahin baptislah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kan kayak gitu. Cuma ada ngomong kayak gitu doang. Baptislah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Contohnya kagak ada, teman-teman. Kayak gimana kita mau ikuti? Kagak ada contohnya. Terus, ya. Katanya Yesus disunat, iya kalian ikutin. Yesus disunat, kalian ikutin. Itu kan ada terus contohnya. Yesus dibaptis kalian nggak ikutin. Kenapa? Yesus disunat, saya ikutin. Dia dibaptis. Karena sunat perjanjian kekal. Oke? Nah, kalau Yesus ya dibaptis ya
kagak diikutin karena kagak ada contohnya. Kalau sunat itu beda cerita, karena perjanjian kekal itu. Perjanjian kekal Abraham dengan Tuhan. Gitu, Mbak. Sunat ikut Nggak pasti ada, kami. nggak ada. Kalian termasuk enggak. Kalau kalian mengikut Yesus berarti kalian dibaptis. Hmm. Itu. Ya kalau mau Karena dia dibaptis mana dibaptis, contoh jadi dari bukan diri. Yesus baptisannya mana Berperasaan. coba? Enggak, Itu masa aja. kalian berperasaan Kalau aja nggak kita mau dibaptis kayak Yesus nih. gini, kalau kata Anda Yesus. harus dibaptis, coba tunjukkan satu saja contoh cara baptis Yesus sama saya gitu. Itu aja. Siapa yang pernah dibaptis Yesus, maka kita akan lihat contohnya kayak gimana, kan gitu. Iya, pertanyaan aku, Yesus aja mau dibaptis, masa kalian yang katanya pengikut dia nggak mau dibaptis? Buktinya aku pengikut, Lah, aku dibaptis. Gini, kalau Yesus Itu, dibaptis berarti itu namanya orang, pengikut dia. Mbak, kalaunya Yesus dibaptis orang, kita ini mau ikut Yesusnya atau mau ikut orang kah? Di situ dipikir gitu. Berarti Yesus ikutan orang gitu karena dia dibaptis sama Yohanes gitu. Lah, iya, emang Ini dosa juga- Yesus berarti apa kalian emang juga dibaptis? mengikut Yohanes. Berarti kalian pengikut Yohanes dong. Berarti Hmm. kalian pengikut Yohanes dong. Ya, Nah, kalian mengikuti Yesus yang dibaptis oleh dia. makanya kami nggak pakai baptis, nggak ada contoh baptisnya, nggak ada. Mbak, saya tanya satu lagi boleh nggak, Mbak? Ada sesuatu yang bingung gitu di Nggak mau kitab dijawab, Anda. nggak mau jawab. Kalau nggak mau dijawab dulu nggak mau. Kalau nggak mau dijawab. Tentang Nggak apa? mau jawab kalau nggak mau dijawab dulu. Iya, kenapa nggak mau dibaptis kalau Karena nggak ada Kalian contoh mengikuti. Yesus. nggak ada contoh apa? Dia Kalau- udah kalau- contohkan kalau diri Anda- dia sendiri. Kalau Anda Dia udah maksa, tentukan kalau diri Anda dia sendiri kalau untuk Anda dibaptis. maksa baptis ya, kalau mau Anda memaksakan, oke, kenapa nggak mau dibaptis? Mana contohnya dari Yesus? Tolong tunjukkan sama saya satu orang saja yang pernah dibaptis Yesus gitu. Kayak gimana? Ya, contohnya diri dia sendiri. Diri dia sendiri dia serahkan untuk dibaptis sama Yohanes. Jadi Kami maunya yang ikut Yohanes kah? pengikut Ikut Yesus kah? Itu sama pendeta. Anehnya kayak gini ya teman-teman ya. Yang perintahin Yesus, yang contohin Yohanes, kagak nyambung jadinya udah. Seharusnya yang perintahin Yesus, yang contohinnya Yesus. Kok Yohanes larinya kagak nyambung itu, Mbak? Kalau ke Yohanes. Bukan nggak nyambung, katanya tadi berarti kalian ngikutin Yohanes karena kalian dibaptis. Berarti Yesus juga ikutin Yohanes gitu. Ya katanya Gini tadi aja, saya akan ikuti. Saya udah tegaskan Nggak mau kepada Anda, dibaptis. akan tegaskan kepada Anda, jika ada contohnya dari Yesus, dia pernah baptis orang, maka contohnya kayak gimana, saya ikut juga gitu. Ya, silakan tampilkan datanya sama saya. Siapa yang pernah dibaptis Yesus? Jangan cuma perintah ngomong doang, orang yang apa? Orang yang contohin gitu. Mana bisa perintah dari Yesus? Ya, seharusnya Yesus yang contohin. Oke, terus pertanyaan aku, terus kenapa Yesus mau dibaptis? Ya, dosa Yesus apa emang? Ya iya, terus kenapa dia mau dibaptis? Karena dia Terus? Iya, kenapa dia dibaptis? Terus kalian bilang kalian mau ngikutin dia tapi nggak mau dibaptis. Terus kenapa Iya. dia dibaptis? Gitu. Pertanyaan aku, kenapa dia harus dibaptis? Tahu nggak? Baptis itu untuk apa? Pertama dulu saya tanya. Iya, itu yang pertanyaan aku. Kenapa nanya balik? Ya ke iya, aku? Aku nanya ke bapaknya. dosa Yesus apa emang mau dibaptis Yohanes? Kan janggal juga di situ. Ya dia nggak berdosa. Dia nggak berdosa. Iya, kenapa dibaptis? Iya itu Terus tadi aneh, cerita janggal gitu, cerita janggal. Berarti bapaknya juga nggak ngerti. Makanya Bukan nggak ngerti, kata-kata cerita doang janggal mengikuti itu. Yesus, tapi Itu cerita janggal di Matius 3 itu.
Kenapa saya bilang cerita janggal? Satu di Sungai Yordan, satu di langit, satu di surga. Kan kayak gitu. Kan kayak gitu. Waktu dia dibaptis di Sungai Yordan. Tapi Mbak ya, tapi salahnya kayak gini. Kenapa saya bilang itu adalah cerita yang tidak masuk akal ya? Karena apa? Masa ada terdengar suara dari surga? Di mana itu orang dengar? Iya, oke. Terus masa iya ada Alkitab, buku Al-Quran langsung jatuh ke bumi itu nggak masuk akal? Nggak ada. Saya kan udah bilang tadi Al-Quran saya 23 tahun. Bukan langsung jatuh dari langit, bukan. Berangsur-angsur. Nah, itu Mbak, masalahnya di situ. Kalau ada contohnya dari Yesus, kita kerjakan. Contoh ya, Yesus sujud, saya sujud. Yesus sunat, saya sunat. Perjanjian kekal itu sunat. Yesus puasa, saya puasa. Kenapa baptis tidak? Karena kagak ada contohnya dari Yesus. Iya, Kalau ada contohnya dari Yesus, dia pernah baptis orang, maka akan kita ikuti gitu. Kalau Yesusnya dibaptis orang, berarti ya lepas sudah, bukan lagi, beda. Yesus disunat, kalian ikutin sunat. Yesus disunat, kalian ikutin sunat. Yesus di apa? Dia apa? Lagi katanya tadi. Terus katanya Yesus disunat kalian ikutin. Terus tapi iya. kalau untuk baptis enggak ikutin. Iya, karena nggak ada contohnya dari Yesus gitu. Udah nggak usah ngaku-ngaku. Nggak ada Aja contoh dari disuruh baca Yesus. Kitab-kitab yang sebelumnya, mana kalian percaya kitab-kitab hadis? Nah, jadi Mbak gini, ya kalau kita lihat ya, saya yang mengikuti Yesus, coba lihat Mbak yang Kristen, ya orang-orang Kristen. Yesus sunat, Kristen berkulup. Nah, kan gitu, agak sunat. Yesus puasa, Kristen kagak teratur, ya makan terus. Terus ya, Yesus kagak pernah makan babi, ekor babi habis sama Kristen. Yesus sujud di gereja jingkrak-jingkrak. Ini ikut Yesus atau membangkang Yesus sih? Hah? Nah, oke. Tentang makan babi itu, oke. Tentang makan babi, kami itu semua makanan itu dihalalkan. Artinya nggak ada yang haram. Yang haram itu yang keluar dari kata-kata kita, yang artinya yang kotor, yang keluar bukan yang masuk ke dalam mulut kita. Nggak ada. Baik. Itu Kalau saya tunjuk. Kalau di perjanjian lama ada diharamkan, tapi kan itu sekarang udah di perjanjian baru. Jadi ketika perjanjian lama itu udah kayak istilah. Sekarang gini Mbak, kalau saya tunjukkan satu ayat ya, tentang masalah makanan, Anda mau nggak memakannya? Apa yang masuk? Ya kata Yesus itu tidak menajiskan, betul? Betul nggak? Iya. Iya. Nah sekarang Anda mau makan ini nggak? Nih, baca. Makanlah roti itu seperti roti jelai yang bundar, dan engkau harus membakarnya di atas kotoran manusia yang sudah kering di hadapan mereka. Nah, sekarang pertanyaan saya ya, apa yang masuk bukanlah najis? Itu roti di atas ya, masuk ke mulut najis kagak? Hah? Najis kagak tuh? Enggak najis. Coba. Ya, terserah orangnya juga dia mau makan. Seperti kalian, kan argumentasi Anda artinya apa? Tentang Yesus. Jangan Anda akal-akali ajaran Yesus. Yesus yang masuk ke mulut itu bukan masalah makanan, bukan. Bukan masalah makanan itu, Mbak. Bukan masalah makanan. Mengharamkan makanan-makanan. Tapi untuk ngomong-ngomong yang enggak itu kalian iya kan. Terus untuk berbohong kalian iya kan, halalkan. Kalian perbolehkan, enggak ada. Mbak, saya kan udah sampaikan kepada Anda, kalau di Islam enggak boleh berbohong. Ya 3 hal di luar agama, tapi kan Kristen dalam segala hal tadi. Kagak usah ini Mbak, ya kagak usah ya tentang masalah Paulus. Kristen ini berbohong, Tuhan pun mau dikibulitnya.
Iya, di 1 Korintus 15:15 ya, Tuhan aja Allah mau dikibulin Kristen. Gitu. Makanya saya bilang Kristen berbohong dalam segala hal. Mending di Islam cuma 3 hal gitu. Ya, nih saya tampilkan ya teman-teman. Nggak ada kata-kata berbohong dalam segala hal. Nih ya. Nih, Mbak. Hanya mengikuti Yesus tapi nggak pernah mau dibaptis. Itu harus dipertanyakan. Ya nggak ada contohnya, nggak ada bisa contohnya dijawab. masalahnya dari Yesus. Kalau ada contohnya, Anda bisa datangkan contohnya, maka saya ikuti contohnya ya. Nanti saya baptis gitu ya, oke? Nah nih, lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah. Tuhan pun mau dikibuli, ya. Lebih daripada itu, ternyata kami berdusta terhadap Allah. Tuhan pun mau dikibuli Kristen, Mbak. Kayak gimana? Aduh. Itu ada kelanjutannya. Itu akan ada kelanjutannya. Anda baca aja satu perikop. Dia nggak berubah konteks juga. Mau Anda baca satu perikop itu. Akan dimengerti. Nggak ada. Nggak ini dia. Jangan dibaca setengah-setengah. Beda Alkitab Mbak, kalian yang nggak berurutan. kalau saya tunjukkan satu kayak gini, Mbak ya, saya tunjukkan di tengah, bukan berarti saya nggak baca atasnya. Udah tahu saya atasnya. Konteksnya kayak gimana udah tahu, karena saya udah baca seluruh kitab Anda itu. Ada dari atas. Gitu. Nah, Ya, jadi karena gitu, Mbak. Kitab kami itu dia jelas beda sama kalian yang nggak jelas. Alkitab Anda ini paling kagak jelas. Iya, karena apa? Karena tanda kurung satu ayat itu maksudnya kayak gimana, Mbak? Tanda kurung satu ayat loh, nggak jelas sekali ini kitab, serius. Masa tanda kurung satu ayat loh teman-teman. Paling nggak jelas kitab Anda itu. Kalau Al-Quran kan satu kata tuh ya, tanda kurung satu kata. Kalau kitabnya banyak, itu satu ayat. Kayak gimana? Oke, ikuti Mbak, ikuti Yesus lah, sembahlah Allah gitu, jangan sembah Yesusnya. Oke? Ya, ikutin Yesus tapi nggak mau dibaptis. Ikutin Yesus tapi nggak mau dibaptis. Ikutin Yesus tapi nggak mau dibaptis. Kalian baptis itu ngikutin Yohanes kan? Saya mau ikut Yesus, maka tolong tunjukkan contoh dari Yesus cara baptis. Ya, cara baptis. Kalian itu kan di Kristen kan cara Yohanes yang dipakai ketika membaptis Yesus. Kalian pengikut Yohanes. Saya ini pengikut Yesus. Kalau kagak ada contoh dari Yesus, nggak saya kerjakan, nggak. Nah, maka dari itu kalau Anda mau paksa ya, mau paksa katanya baptis juga kan kayak gitu. Mana contohnya Yesus membaptis orang? Itu yang saya tuntut sama Anda. Terus diri dia sendiri dia contohkan. Masa kalian nggak mau nyontohin? Kami yang pengikut dia Mbak, yang membaptis itu Yohanes. Jadi Kristen itu ajaran baptis ikut Yohanes, bukan ikut Yesus. Cara baptisnya ya di Sungai Yordan itu baptis Yohanes. Baptis Yohanes. Kalau baptisnya Yesus, baptis Roh Kudus, baptis api, kan kayak gitu. Nah, makanya siapa yang pernah dibaptis oleh Yesus, tunjukkan sama saya. Jangan contoh dari Yohanes, tapi harus dari Yesus. Saya ikuti Yesusnya. Oke, kalau mau ikut satu lagi, berarti mau disalib dong, kan mau ikut Yesus katanya. Apa? Kenapa? Apa hubungannya dengan salib? Nggak nyambung. Ya kan dia disalib katanya mau. Ya kami memikul salib kami. Ya, kalau gitu Mbak saya salibkan aja besok ya. Anda kan katanya menuhankan Yesus. Kalau tolak ukurnya seperti itu, Anda aja saya salibkan dulu besok. Siapa tahu Tuhan Kristen nambah teman-temannya besok ya, gitu ya. Kan gitu jadinya. Siapa tahu Tuhan Kristen nambah besok. Gitu Mbak. Bapaknya.
Enggak marah, saya enggak marah. Enggak nyambung kalau masalah kepenyalipan itu enggak nyambung gitu. Maka ikutilah ajaran yang diajarkan oleh Yesus. Saya udah bilang kayak gitu. Yesus sujud, kamu sujudlah. Ngapain jingkrak-jingkrak? Yesus kagak pernah kenal Kristen. Yesus kagak bawa Kristen. Yesus kagak pernah perintahkan Anda untuk jadi Kristen. Yesus bukan mengajarkan Kristen. Oke? Tuh. Iya memang betul. Yesus enggak mengajarkan Kristen. Ya karena tahu nggak Kristen itu apa? Itu kumpulan orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi dia nggak ada tuh suruh buatlah kelompok yang namanya Kristen. Nggak ada. Kristen itu Mbak, yang kami buat sendiri. Kristen itu Kristen berarti pengikut Kristus. Bukan Mbak, apa? saya kasih tahu, Kristen itu bukan pengikut Yesus, tapi pembangkang Yesus. Gimana sih? Udah saya bilang juga sama Anda, Kristen itu bukan pengikut Yesus, tapi pembangkang Yesus. Tadi saya udah jelaskan, Yesus sunat hari ke-8, Kristen kagak sunat. Yesus kagak pernah contohin makan babi, Kristen ekor babi pun habis. Nah, kan gitu. Sudah saya bilang sama Anda tadi. Terus Yesus mati dikafani, Kristen mati pakai jas. Apa coba? Yesus Kristus puasa, Kristen mana pernah puasa? Nggak teratur gitu. Ada juga sebagian berpuasa. Terus semua kalian ikutin, tapi satu yang nggak kalian ikutin, dibaptis nggak mau. Berarti nggak ada contohnya, ya nggak ada contohnya. Kalau ada contohnya saya ikutin juga gitu ya. Terus lagi Mbak Yesus itu sujud dia di taman Getsemani dan berdoa. Kalian apa di gereja jingkrak. Joget pakai dugem. Akhir bulan 10%. Kan gitu. Bukan ajaran Yesus. Makanya saya bilang Kristen itu pembangkang Yesus, bukan pengikut Yesus, bukan. Justru kalian pembangkangnya. Justru kalian yang nggak mau dibaptis, yang nggak mau percaya Injil, yang percayanya sama hadis. Iya, masalahnya Anda lari ke baptis terus. Contoh dari Yesus aja nggak ada, gimana Anda mau paksakan ya? Gitu. Contoh dari Yesusnya aja nggak ada, lalu Anda mau paksakan, kayak gimana contohnya? Diri dia sendiri, Pak. Ya kalau diri dia sendiri yang membaptis Yohanes, artinya Kristen sekarang ikut ajaran Yohanes. Gimana sih? Kalau ikut ajaran Yesus, maka Yesus mencontohkan baptisnya, bukan Yesusnya yang dibaptis, bukan. Aduh. Udah. Ada lagi, Mbak? Udah. Itu aja. Udah. Baik. Itu aja. Semoga mau berpikir gitu ya. Pikirlah nanti ya, gitu. Ya, pikir juga, mulai dari sini pikir juga karena kalian nggak mau mengikuti dia karena nggak mau dibaptis. Iya mikir juga, aku turun dari sini. Bolak-balik Anda kayak kaset rusak jadinya. Udah dibilang hadirkan dulu satu ya, hadirkan dulu satu gitu. Satu contoh sama saya kan gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bun. Tanyalah Bun ya, sakit kepala saya udah. Mbak yang cantik, Mbak, kalau kita nih ngajarin saudara-saudara kita yang Kristen karena kita sayang, pelajari lebih lanjut lagi Bible Anda. Nah, kalau nanti udah belajar banyak, pasti tahu perbedaannya ajaran Yesus sama ajaran Paulus. Jadi sebenarnya Kristen nih Ustaz ngikut ajaran Paulus ya? Paulus. Iya, Paulus, bukannya Yesus. Kan Ustaz apa kata-kata Paulus apa? Jika kamu menyunatkan dirimu, maka Kristus tidak berguna lagi untukmu. Hayya. Tuh.
Sementara Yesus sendiri bersunat itu Oke, gimana coba? oke. Ini orang bapak nih sama ibu nih berdua nih lawan aku nih. Oke, Enggak. lawan. Anda sama dia, sama ibu aja, sama saya sudah. Ayo sama saya, ayo. Kalian istilahnya menyerang aku dong. Enggak. Enggak, yang nyerang saya yang diam. Saya udah selesai sama Anda gitu. Enggak nyerang-nyerang, Ada enggak ada tuh belajar serang-serangan. agama-agama Kita ngomong Kristen, nggak baik-baik, diskusi. Enggak ada serang-serangan. Namanya nyerang Baik agama namanya. diserang-serang. Enggak sanggup Enggak. tuh sendiri. Loh, biasa. Enggak, Ustaz memang masalahnya Ustaz Anda udah capek mentok dari gitu. tadi. Siapa tahu kan sama Bunda Mila ada hal baru lagi Anda kan kayak gitu. Kalau Iya. sama saya udah mentok Anda masalahnya. Jadi gini Mbak, kita ngobrol sebentar ya. Pengalaman saya kalau naik begini sama Kristen saudara-saudara ini, saya ajarin dia apa yang diomongin Ustadz kami, dicatat ini Mbak. Saya manggilnya D aja deh, kayak anak saya ini. Dicatat, nanti dibuka lagi di rumah, dipelajarin. Oh ya benar nggak? Nah masalah baptis ini saya dengar dari tadi, itu kan Yesus tuh dibaptis, bukan dia yang melakukan. Dia bisa aja pada saat itu dipaksa, kan kita nggak tahu. Tapi apa yang dia lakukan itu nggak ada. Ustaz kasih contoh, dia bersunat, dia sujud, dia berwudu, bercuci tangan dan kaki ya Ustaz ya. Tuh, di mana Kristen mengikutin ajaran dia? Kalau memang kalian cinta sama Yesus, apa yang diajarkan dilakukan, bukannya pengajaran dari Paulus. Jadi perjanjian baru itu nggak ada. Yesus itu tidak mengenal Bible, Mbak. Tidak mengenal. Karena dibuat setelah jauh dia meninggal. Bukan pada saat itu. Pernah tahu itu? Pernah tahu nggak kalau Bible itu dibuat jauh belakangan? Iya. Nah, 30 tahun setelah Yesus meninggal. Bagaimana itu? Nah, di Bible itu sendiri kita tidak bisa bilang oh itu bukan perkataan dia. Ada perkataan Gini. dia masih. Jadi Alkitab itu dia memang ditulis setelah dia udah nggak ada di dunia. Nah, tapi kan dicatatnya sama murid-muridnya dia, orang yang udah bertemu langsung sama dia. Beda sama Alkitab, sama kitab kalian yang turun kena kepala orang nggak tahu, Bertemu nggak jelas dari siapa mana? Sejak kapan, nulisnya, Mbak? siapa Sejak dari kapan? mananya. Gini. Al-Quran itu 23 tahun, Mbak. Satu persatu. Al-Quran itu 23 tahun. Bunda Mila, saya mau tanya sama dia. Kalau Boleh. pernyataan dia seperti itu, sejak kapan Lukas ketemu dengan Yesus? Nah, Coba, penulis kitab Anda itu, sejak kapan Lukas ketemu dengan Yesus? Coba. betul. Coba Anda buka dulu Lukas 1-3 tuh. Ya. Lukas itu kapan sih? Lukas itu bukan sejaman dengan Ya, Yesus. karena di Alkitab itu bukan hanya satu orang yang menulisnya. Artinya apa? Penulis kitab Anda itu tidak sejaman semua dengan Yesus. Warta ya, Ini Ustaz, namanya warta ya, keroyokan. warta. Ini namanya keroyokan. Kalian masa iya kalian bertanya apa yang aku yang nggak belajar agama? Masa iya yang udah belajar nih, bapak ini udah belajar agama kalian, terus ibu ini juga belajar. Nggak usah Aku yang- framing, beliau cuma Bisa dibilang, saya kalau naikin masih gini dikit, ya serang aku, karena apakah- tadi Anda apakah sudah seberat mentok ini kan gitu. Pertanyaan aku sampai Nah, dua orang yang enggak, kalian gini ini- Mbak, ya saya itu tadi kasihan sama Anda sudah mentok sama saya, makanya saya naikkan Bunda Mila biar Anda Enggak bisa ada. diskusi dengan Bunda Mila gitu. seberat Saya yang ini? diam, Apakah seberat saya ini hanya menanggapi pertanyaan tadi ya diskusi Anda yang baru, ya pernyataan Anda yang salah. Makanya coba saya masuk sedikit gitu untuk menyampaikan kepada Anda. Silakan Anda diskusi dengan Bunda Mila sekarang ya. Ya. Gak perlu dengan saya gitu karena dengan saya sudah mentok tadi. nggak bisa disampaikan sendiri kan? Ini kan aku Ayo. sendiri ya. Kalian Enggak, udah apa-apa. ngerti, udah belajar Kalau saya agama lagi dulu. ngomong, dengar Aku yang saya. sedikit aja ngerti agama masa begini Mbak, begini saya kasih ya kalau tahu. misalnya Ustadz- dengar kalian nggak usah Ustadz keroyokan dari tadi aku berdua, nggak ngomong, usah. Anda Jadi nggak mau ngerti. kalian undang satu Kristen lagi yang memang benar-benar
dia paham. Jadi kalian berdua ini kan Di sini nih nggak ada undang-undang, Bun. yang nggak ngerti Mbak, apa-apa. Mbak dengar. Kalau nggak ngerti apa-apa jangan naik ke Komal Islam. Anda naik, gini. berarti Anda menantang Ustadz. Nah, gini. Masalahnya gini, Bun, ya Mbak ini ya. Masalahnya Kristen nggak ada yang paham dengan kitabnya, susah saya cari. Itu, Iya. gitu. Nggak ada satupun Kristen yang paham Undang kitabnya Edis gitu. kalau berani. Undang Edis tuh kalau berani. Lo Edis aja udah 5 Edis. kali kabur sama saya. Mbak, dengar saya ya. Jejak digital Kabur ada. ke luar negeri. Edis itu mau Iya. saya ajak makan. Saya kan di Amerika nih sekarang. Saya mau ajak Mau makan aja dilaporin. nggak berani. Mau dilaporin. Gimana? Edisnya mau dilaporin. Dikit-dikit dilaporin. Loh kok dilaporin orang penghujat? Kenapa dia kabur? Kalau dia memang benar, Penghujat dia nggak apa? mau kabur. Nggak ada. Dia di Amerika sekarang. Waduh, si Mbak ini tinggal di mana sih? Kenapa mau dilaporin juga akunya? Lah kalau kau penghujat ya dilaporin lah. Orang Islam juga kalau menghujat, dengar saya. Ini kan negara mau- demokrasi. mau aku Negara lihat, mau- demokrasi. Dengar. Kalau orang lagi ngomong dengar dulu. Negara Nggak Indonesia ada. itu Terus yang negara pembubaran demokrasi. gereja itu udah ditangkap. Dengar enggak? saya. Yang- Wah, mulai kurang yang ajar nih pembubaran Ustaz dia, gereja, Ustaz. Mulai kurang terus ajar. yang apa yang gereja. Mulai kurang ajar nih. Dia nggak mau dengar mulai. Negara Indonesia itu negara Ya, demokrasi. makanya Kalau jangan sendiri Islam akunya menghujat, kalian serang. Islam Undang yang juga satu lagi. Undang satu hidup. lagi aja. Kalau Undang satu Kristen lagi. Jangan cuma menghujat, Kristen juga diciduk. Jadi semua sama. Nah, kenapa sekarang Edis dan lain-lain itu kabur? Karena dia salah. Kalau dia nggak salah, nggak mungkin dia kabur. Untuk apa dia kabur? Nggak ada. Emang dia salah di mana? Dia ini anak tak. Masalahnya gini, Mbak. Saya bingung dengan Anda itu. Kristen yang paham Edis dah, kitabnya bahas-bahas gitu. Gini, Anda ke Edis aja kagak paham dengan kitabnya gitu. Bingung saya. Mana itu? Mana siapa gitu Kristen yang paham dengan kitabnya? Saya pun nyari gitu. Masalahnya nggak ada yang paham Kristen dengan kitabnya, Mbak. Nggak paham gimana? Lalu Nggak Anda paham mau gimana? menaikkan siapa Kalian gitu? aja yang nggak paham. Kalian aja Aduh. nggak paham. Buktinya aku nanya kalian pengikut Yesus tapi nggak mau dibaptis. Sampai bapak kan mau mentok di situ. Karena Yesus tidak melakukan nggak ada. baptis. Buktinya Yesus kan Iya. tidak dua melakukan lawan baptis, satu. Bang. Dua lawan satu nggak masuk. Itu mulai ngaco. Udah itu aja Mbak ya. Kalau udah mentok Mbak, saya naikin Kristen yang lain. Kalau Mbaknya udah mentok gitu. Yang lain aja lah, nggak mutu udah. Anak-anak juga di bawah udah bilang botol. Iya emang. Ya Udah Mbak Udah, siapa ini namanya? Ya Mbak, kalaunya tidak ada pembahasan lagi ya, saya naikin Kristen yang Makasih. lainnya gitu. Iya betul. Karena sama saya udah mentok masalahnya. Ya udah naikkan silakan. Jangan main keroyokan begini. No. Jangan main Si Mbak turun, begini. turunin aja Ustaz. Nggak beres. Udah nggak mau denger dia. Oke. Terima Kena kasih ya, Mbak. pelanggaran saya. Lab tidak memenuhi syarat untuk direkomendasikan. Nah, kena Bun. Pembatasan. Waduh kacau. Kacau. Keroyokan gimana nggak kena? Udah, turun. Bukan keroyokan, enteng ngoceh terus Mbak. Makanya kena. Aduh. Kalau dia diturunin mungkin oke Ustaz. Ya, saya turunkan Aku dulu turun Mbak ya. sendiri. Makasih. Oke, saya turunkan dulu. Jadi emang emosi ya kalau kalau udah gitu emang emosi. Iya. Ini labnya dibatasin ini Bun. Terus gimana sebaiknya? Iya, udah lama saya diskusi sama dia, mentok nggak bisa tampilin bukti dia. Nggak bisa. Yesus baptis orang nggak bisa tampilin bukti dia. Pansos aja pansos.